Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, rekan-rekan, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya pada pagi yang mulia di bulan mulia ini. Allah himpun kita di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan meskipun hanya secara daring, secara online, tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Mudah-mudahan duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga yang Rasulullah gambarkan, ghasyiyatuhumur rahmah, dicurah-curahi rahmat Allah, wa hafatsumul malaikah, dinaungi sayap-sayap malaikat, wa nazalat alaihimus sakinah, diturunkan as-sakinah, ketentraman kepada mereka, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan disebut-sebut nama mereka semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga adalah satu amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita jaga, bukan hanya di dunia tetapi kebersamaan itu kelak sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun, masuklah ke dalam surga kamu dan istrimu digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman, walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum, dan orang-orang yang beriman lalu anak cucu mereka mengikuti mereka di dalam keimanan, Allah kelak akan menghimpun mereka semuanya di dalam surga yang sama beserta dengan anak keturunannya itu. Menurut Sayyiduna Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dihimpun di dalam surga yang sama sebagai bentuk penghargaan dan sekaligus untuk menyempurnakan nikmat dari orang tersebut. Anak-anak dihimpunkan kepada orang tuanya untuk menyempurnakan kebahagiaan orang tua, dan orang tua dihimpunkan kepada anak-anaknya untuk menyempurnakan kebahagiaan anak tersebut, sebagaimana pasangan dihimpunkan kepada pasangannya untuk menyempurnakan kebahagiaannya meskipun telah menikmati surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ringkasnya bagaimana kita menjaga cinta di dalam keluarga kita supaya tidak hanya ada di dunia tetapi kita bawa seluruh anggota keluarga kita kelak untuk bersama-sama ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah selalu menjaga mereka dengan doa-doa kita. Doa adalah tali paling kuat penghubung yang paling nyambung dengan mereka baik di dunia maupun di akhirat. Kalau suami mendoakan istrinya, istri mendoakan suaminya, orang tua mendoakan anak-anaknya, anak-anak mendoakan orang tuanya, maka tali doa yang saling berkait, saling tersimpul satu sama lain ini akan menjadi satu keterhubungan kelak di akhirat antara satu dengan yang lain, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan mereka di dalam surga yang sama. Jadi doa ini adalah cara menjaga yang paling utama, cara menjaga yang paling agung, cara menjaga yang paling baik. Di antara doa yang dituntunkan tentu yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim, misalnya doa para
ibadur rahman yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Furqan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa yang penuh makna ketika kita memohon kepada Allah, Rabbana, duhai Rabb kami, hablana, anugerahkanlah kepada kami, min azwajina, dari pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan dari anak keturunan kami, qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata bagi kami, waj'alna, dan jadikanlah kami, lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa itu, imaman, sebagai pemimpin. Nah, doa ini adalah doa yang akan menjadi pengikat yang sangat kuat, penjaga yang sangat utama bagi kita dan keluarga di saat bersama maupun di saat berpisah. Yakni mungkin sedang bertugas di satu keadaan yang belum memungkinkan untuk bertemu dalam jangka waktu yang dekat, maka doa adalah yang paling perlu kita selalu perbanyak untuk mendoakan keluarga kita, mendoakan istri, mendoakan anak. Konsep di dalam doa ini adalah, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami dari istri-istri kami, dari anak keturunan kami, menjadi penyejuk mata, qurrata a'yun. Barangkali ini salah satu frase yang paling indah, yang paling manis, yang paling luhur, yang paling agung di dalam Al-Quranul Karim, yaitu untuk keluarga kita, istri dan anak keturunan kita, menjadi penyejuk mata bagi kita. Barangkali ada yang bertanya, kenapa penyejuk mata, kenapa bukan penyejuk hati? Dalam bahasa Arab, sesuatu yang sudah menyejukkan mata berarti sudah seharusnya menyejukkan hati terlebih dahulu. Karena mata adalah jendelanya hati. Jadi maka dia menjadi penyejuk hati dan sekaligus juga menjadi penyejuk mata. Kata menyejukkan mata, ini ya, qarra ainuha, gitu ya. Menjadi menyejukkan mata itu menunjukkan makna bahwa dia memberi rasa tentram ke dalam hati, memberi rasa nikmat kepada yang memandang. Jadi qurratu a'yun adalah harapan tertinggi kita akan apa yang kita lihat dari anak-anak kita dan dari pasangan kita. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW disampaikan, bersabda bahwa dijadikan kecintaanku dari dunia kalian, min dunyakum, itu ya, itu adalah an-nisa, wanita, wal aitar, dan wewangian. Wanita dan wewangian itu disebut kecintaan oleh Rasulullah SAW dari dunia ini, yakni istri-istri dan berhias dengan wewangian. Wa ju'ilat qurratu aini fis salati. Dan adapun qurratu ain bagiku itu adalah di dalam salat. Makna ini menunjukkan qurrah ain atau qurratu a'yun itu lebih tinggi daripada cinta. Kalau sekedar cinta, maka tentu tadi Rasulullah SAW menyebut salat juga bagian dari kecintaan beliau. Tetapi di dalam hadis ini beliau menunjukkan kalau cinta kepada dunia itu ada pada istri dan berwewangian, maka yang menjadi qurratu a'yun adalah salat. Satu yang paling agung, satu yang paling indah. Berarti qurratu a'yun adalah perkara yang lebih tinggi dari sekedar cinta. Jadi ketika kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, pada dasarnya kita sedang mendoakan pasangan kita, anak-anak kita, di hati kita, di mata kita, bagi diri kita kesemuanya
tidak sekedar menjadi cinta, tetapi lebih dari itu. Kata qurrah ain atau qurratu ayun, menyejukkan mata, secara biologi, ini bukan menurut tafsir, tapi kita merujuk kepada ilmu biologi. Pertama-tama adalah yang menyejukkan mata kita itu air mata. Nah, makanya kita didesain oleh Allah untuk beberapa detik sekali kita berkedip untuk membasahi mata kita. Karena basahnya mata merupakan hal yang sangat penting bagi terjaganya penglihatan kita, terjaganya daya penglihatan kita yang merupakan fungsi utama dari mata. Nah, maka sejuk karena dibasahi oleh air mata itu sendiri merupakan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita proyeksikan kepada doa kita qurratu ayun, maka ini berarti untuk istri kita, anak-anak kita juga perlu mengeluarkan air mata. Bukan cuma air mata duka cita, tetapi lebih dari itu, air mata kadang-kadang di dalam kebahagiaan, juga kadang-kadang di dalam doa-doa kita. Mendoakan pasangan, mendoakan anak-anak kita dengan meneteskan air mata, karena kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah sebuah keagungan tersendiri di sisi Allah, seperti yang terjadi pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan Hajar dan bayi Ismail di lembah Bakkah yang tidak bertanaman di dekat rumah Allah yang mulia, dan beliau pun berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Kata Nabi Ibrahim ketika menitik air matanya untuk mendoakan istri dan anaknya, Rabbana, duhai Rabb kami, ini sesungguhnya aku askantu, aku menempatkan min dzurriyyati sebagian di antara keturunanku, biwadin di sebuah lembah, ghairi dzi zar'in yang tidak memiliki tanaman-tanaman, yang gersang, kering, tandus, hanya batu-batu dan pasir membara di siang hari, dan udara yang dingin di malam hari. Inda baitikal muharram, tetapi di dekat rumahmu yang mulia, di dekat rumah Allah yang disucikan, yang dimuliakan. Rabbana liyuqimus shalah, duhai Rabb kami, supaya mereka menegakkan salat. Menegakkan salat, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, maka jadikanlah sebagian dari manusia hatinya cenderung untuk cinta kepada mereka. Jadikanlah segolongan manusia hatinya itu cenderung mencintai mereka, meskipun bukan keluarganya, meskipun bukan darah dagingnya, tapi buatlah orang lain ini mencintai mereka. Warzuqhum minas thamarat, dan anugerahkanlah mereka rizki dari buah-buahan, la'allahum yashkurun, mudah-mudahan mereka mau bersyukur. Jadi ini diantara doa lain yang bisa saja kita tiru untuk mendoakan anak keturunan kita, keluarga kita, yang mungkin sedang kita tinggalkan bertugas di dalam keadaan yang prihatin, keadaan yang sulat, keadaan yang penuh dengan kekhawatiran, gitu ya. Dan doa Nabi Ibrahim alaihissalam ini sangat luar biasa di dalam pemahaman kita untuk juga mendidik anak-anak kita di dalam keadaan yang tidak mudah. Duhai Rabb kami, sesungguhnya aku menempatkan sebagian di antara keturunanku itu di lembah tak bertanaman di dekat rumahmu yang mulia. Di situ ada konsep wadin ghairi dzi zar'in, lembah yang tidak bertanaman, yang berarti kita juga cara mencintai anak-anak kita itu harus betul, tidak dengan asal memberi, asal menuruti,
asal melimpahkan berbagai macam fasilitas, tetapi harus mempertimbangkan bahwa mereka perlu belajar untuk menyiasati keterbatasan, perlu belajar untuk prihatin, perlu belajar untuk menahan diri, perlu belajar untuk mengendalikan keinginan-keinginannya, perlu belajar untuk prihatin, tirakat kata orang Jawa. Dan itu akan sangat berguna kelak bagi masa depannya. Biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, tetapi di dekat rumah Allah yang mulia. Menunjukkan pentingnya mendekatkan anak dan istri kita di dalam berbagai syiar keagamaan yang mungkin untuk kita dekatkan mereka pada syiar-syiar tersebut. Misalnya dekat dengan masjid, dekat dengan komunitas yang salih dan salihah gitu ya, dekat dengan tetangga-tetangga yang juga religius dan kehidupannya diatur dengan nilai-nilai agama gitu ya, karena dia adalah hal yang sangat mempengaruhi. Namanya lingkungan itu turut untuk mendidik anak-anak kita, turut untuk mempengaruhi mereka dari berbagai seginya. Maka penting biwadin ghairi dzi zar'in, tapi inda baitikal muharram, keadaannya mungkin prihatin, ada keterbatasan, berat, susah, penuh dengan tirakat ya kata orang Jawa. Tetapi inda baitikal muharram, dia harus didekatkan pada suasana yang kondusif untuk melaksanakan berbagai macam ketaatan, berbagai macam ibadah dan syiar-syiarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana liyuqimus shalah. Duhai Allah, supaya mereka menegakkan salat. Jadi salat ini salah satu wasiat terpenting yang kemudian harus dijaga di dalam keluarga. Bukan cuma fi'lus salah, menjalankan salat, tetapi iqamatus salah, bagaimana salat itu ditegakkan nilai-nilainya, dari soal mencegah sifat berkeluh kesah lagi kikir, seperti dalam ayat innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illal musallin. Jadi bahwa salat itu mencegah orang dari sifat berkeluh kesah lagi kikir, berkeluh kesah ketika menerima musibah, penderitaan, kesulitan. Tapi kikir begitu Allah menganugerahkan nikmat, pemberian, dia tidak mau berbagi dengan sesamanya. Itu sifat dasar manusia yang kita ingin kita diselamatkan dari itu, dan jalan selamatnya adalah salat. Makanya di situ ada doa Rabbana liyuqimus shalah. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, maka jadikanlah sebagian hati dari golongan-golongan manusia itu cenderung untuk mencintai mereka. Ini penting kita juga untuk menjadikan keluarga kita ini memiliki basis sosial yang kuat, dan tidak bisa keluarga kita dicintai tanpa kita mencintai masyarakat, tanpa kita melakukan perbuatan baik kepada sesama, gitu ya. Ini istilah orang Jawa, bagaimana tetangga ikut menjaga keluarga kita. Nah, disebutkan pagar mangkok itu lebih kokoh daripada pagar tembok ya. Pagar piring itu lebih bisa menjaga daripada pagar beling, karena mangkok dan piring simbol berbagi. Apa yang kita masak bisa dinikmati tetangga, tapi ini akan juga menjadikan tetangga ikut menjaga keluarga kita, menjadikan tetangga ikut menjaga harta milik kita, menjadikan tetangga menghormati, menghargai, dan bahkan ada yang rela berkorban karena cinta kepada keluarga kita. Kemudian warzuqhum minas samarat, anugerahkanlah mereka rizki dari buah-buahan. Bagian dari cara kita untuk menjaga hak-hak keluarga kita dari rizki yang dianugerahkan oleh Allah,
yaitu rizki yang cukup gizi, asupan yang seimbang yang bisa menjadikan mereka orang-orang yang sehat badannya, terjaga kesehatannya. La'allahum yashkurun, mudah-mudahan mereka bersyukur. Itu diantara doanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang menggambarkan kepasrahan kepada Allah ketika meninggalkan keluarganya, dan beliau menitikkan air mata ketika menyampaikan doa itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tanda kepasrahan dan ketulusan paripurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian dirahmati Allah, ini doa yang tadi kita ucapkan qurratu a'yun. Kita mohon kepada Allah, anak dan istri kita, dengan doa-doa yang sampai membuat kita menitikkan air mata kepada Allah. Karena kita betul-betul serius, karena kita betul-betul mencintai mereka dan tidak main-main di dalam mengungkapkan cinta itu dalam bentuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya makna qurratu a'yun tentu adalah ketika kita berdoa berarti kita memohon kepada Allah agar kita melihat kepada mereka, kepada istri kita, anak kita, tidak cuma gambaran dunianya, tetapi juga mudah-mudahan Allah tampakkan kepada kita gambaran surgawinya. Sehingga kalau tentang istri, bagaimana kemudian gambaran surgawi tentang istri itu kelak di akhirat dia 70.000 kali lipat lebih cantik daripada bidadari yang paling cantik. Sehingga meskipun sekarang sedang menyamar ya di dunia, dia penyamarannya bahkan sempurna dengan keadaannya yang serba terbatas, tetapi dengan doa itu membuat kita lebih terjaga untuk tidak terpalingkan kepada godaan-godaan yang tidak halal, yang jika diperturutkan bisa membahayakan jadi keutuhan rumah tangga, membahayakan dunia dan akhirat kita. Jadi dengan doa itu mudah-mudahan kita selalu mampu untuk menjadi orang yang ketika tergoda di luar sana, memalingkan godaan itu ke rumah, menjadikan rumah sebagai pelabuhan untuk mengamankan bahtera rumah tangga kita, meskipun di luar sana ada badai yang mengusik atau pulau-pulau yang memanggil untuk dijelajahi, tetapi selalu kita kembali berpaling dari godaan-godaan itu ke pelabuhan kita, nun di rumah kita, kepada istri yang kita cintai. Pandangan kepada yang terkasih itu pandangan yang surgawi sifatnya. Karena sesudah menikah maka yang kita cari bukan lagi kecantikan. Karena kecantikan setiap hari akan muncul edisi yang baru, tetapi dengan qurratu a'yun kita akan ditentramkan oleh Allah dari berbagai godaan di luar sana dengan keberadaan istri yang kita cintai. Demikian pula dengan doa qurratu a'yun itu membuat kita memandang anak-anak kita semuanya sebagai jalan surga kita. Bahwa lisan-lisan mungil mereka kelak yang ketika berdoa kepada Allah akan menjadi jalan diampuninya dosa-dosa kita oleh Allah. Yang ketika mereka kemudian beramal melakukan segala kebaikan di sisi Allah, maka pahalanya juga mengalir kepada kita, karena barangkali semua kebaikan itu dilakukan karena suri toladan ataupun apa yang kita didikkan kepada mereka. Qurratu a'yun juga berarti di sini kita mohon kepada Allah diperbaikinya mereka untuk kita dan diperbaikinya cara kita memandang kepada mereka. Juga diperbaikinya diri kita untuk mereka dan diperbaikinya cara memandang mereka kepada kita. Saling diindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu sama lain. Jadi mereka diperbaiki agar kita pandang menjadi indah, lalu mata kita juga diperbaiki oleh Allah agar memandang yang indah dari mereka, nilai-nilai yang adiluhum dari mereka,
Sebaliknya pula, kita diperbaiki untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita. Lalu cara mereka memandang kita juga diperbaiki sesuai dengan apa yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qurratu a'yun. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Dan di dalam doa itu terkandung salah satu doa yang paling ambisius yang diajarkan oleh Al-Quran. Tidak cukup hanya mengatakan wa ja'alna minal muttaqin, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang bertakwa, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala menuntun kita untuk berdoa untuk menjadi imamnya orang bertakwa. Karena takwa adalah penjaga yang paling kokoh bagi keluarga kita, dan ketika semua anggota keluarga bertakwa lalu kita menjadi imamnya orang bertakwa, maka ini adalah kekuatan yang akan mengantarkan kita kepada ridha Allah dan surga yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Takwa itu yang akan menjaga anak-anak kita pula. Seperti Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa liyaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut orang yang meninggalkan generasi di belakang mereka dalam keadaan lemah dan senantiasa mereka khawatirkan keadaannya, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lurus. Ini sekaligus menjadi cara kita yang kedua untuk menjaga keluarga kita adalah dengan takwa kepada Allah. Jadi kalau yang pertama dengan doa, maka cara kita menjaga keluarga kita adalah dengan takwa. Takwa adalah sebaik-baik bekal, sebaik-baik penjaga dari seluruh cinta yang kita tumbuhkan di dalam keluarga. Takwa yakni merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu muraqabah, kemudian muahadah atau mengingat janji kehambaan kepada Allah dengan merencanakan amal-amal soleh dengan niat di dalam hati. Yang ketiga adalah muhasabah, senantiasa merenung, berintrospeksi, menghitung-hitung, bekal kembali kepada Allah. Yang keempat, muaqabah, berani untuk memberi sanksi kepada dirinya sendiri jika melanggar komitmen kepada Allah. Dan yang kelima adalah mujahadah, yang berarti berjuang, dalam arti berjuang untuk mengistiqomahkan amal-amal saleh yang dilakukan meskipun kecil, maupun berjuang untuk semakin mengikhlaskan niat yang ada di dalam hati kita, karena niat itu yang menentukan diterimanya amal tersebut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan niat itu ditarbiyah, dididik, dibiasakan, diikhlaskan, itu memang tidak mudah dan senantiasa perlu proses. Jadi setelah menjaga dengan doa, kita menjaga dengan takwa. Tadi yang sudah kita sebutkan, falyattaqullaha waliyaqulu qawlan sadida. Dalam surah An-Nisa ayat ke-9, dan salah satu konsekuensi takwa itu adalah mengucapkan perkataan yang lurus, yang lempeng, yang tidak bengkok, yang konsisten dan yang konsekuen, baik kepada istri dan juga kepada anak-anak kita. Ini sebagaimana cerita seorang bapak yang dipuji Rasulullah SAW karena dia menggantungkan sebuah cemeti di atas pintu rumahnya. Ketika ditanyakan kepadanya mengapa begitu, dia menjawab, dia mengatakan kepada istri dan anak-anaknya, wahai istriku, wahai anakku, jika kalian mendapati ayah kalian ini melanggar apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pukullah dia dengan cambuk ini. Tetapi apabila ayah kalian mendapati kalian juga melanggar apa yang menjadi larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ayah kalian juga akan memukul kalian dengan cemeti ini, dengan cambuk ini, sebagai bentuk penjagaan. Benar, dengan demikian dia sedang menjaga dirinya dan keluarganya seperti amanah Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum
wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Ini yang menjadi penjagaan kita pada keluarga. Tentu masih ada poin-poin yang lain yang kita perlu upayakan secara lahiriah di dalam cara kita menjaga cinta dalam keluarga, di antaranya dengan menjaga cinta dengan kasih sayang, dengan perhatian, dengan hadiah, dengan kebersamaan, dengan family time, dengan couple time, dan lain sebagainya. Tetapi itu adalah hal yang sifatnya operasional, adapun basisnya adalah doa dan takwa yang sudah kita sebutkan di depan. Jazakumullah khairan, karena waktunya habis, kami kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.